Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita akan lihat perkembangan tanaman cabai kita yang sudah lama tidak kita videokan. Di sini kita lihat masih ada yang kecil-kecil. Ini karena kita baru pindah, yang dulunya bareng sama yang sudah besar ini, yang sebelah bagian sini. Dan kita pindah alasannya karena saat terjadi hujan bercampur angin, dan saat itu tanamannya roboh karena bedengannya tergerus oleh air hujan. Jadinya perakarannya pun menyembul ke atas dari tanahnya, dan akhirnya kita pindah dan perkembangannya pun lumayan bagus walaupun tidak sama besarnya sama yang telah lama kita pindah di sini. Dan saat ini tanaman cabai kita sudah mulai berbunga dan ada sedikit yang sudah berbuah. Kita lihat terlebih dahulu apakah tanamannya ada yang sakit, terserang hama, dan menyebabkan daun-daunnya banyak yang keriting. Walaupun tanamannya nggak begitu rimbun daun-daunnya, akan tetapi masih lumayan bagus pertumbuhannya. Karena kita tanamnya di bawah pohon-pohon jati dan pohon bambu, jadi untuk sinar mataharinya tidak terlalu tercukupi. Kita lihat di sebelah sana yang tidak tercukupi sinar mataharinya, pertumbuhannya memang cenderung bongsor atau tinggi, akan tetapi daunnya tidak terlalu rimbun dibandingkan yang sebelah sini yang lumayan terkena sinar matahari. Daun-daunnya lumayan rimbun, dan kita akan melihat apakah tanaman cabai kita ada yang terserang hama atau daun-daunnya keriting kayak begini. Banyak sekali penyebab dari daun tanaman cabai
yang jadi keriting kayak begini. Maka sebelum kita tindak lanjuti atau kita atasi daun keritingnya, lebih baik kawan-kawan saat membudidayakan tanaman cabai, lebih baik kawan-kawan identifikasi penyebab dari daun tanaman cabai kawan-kawan yang mengalami keriting kayak begini. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi daun-daun tanaman cabai mengeriting. Contohnya kayak begini. Daun tanaman cabai mengalami keriting bukan hanya karena diserang hama, trip, apit, atau serangga lainnya, akan tetapi banyak hal yang bisa berpengaruh pada keritingnya daun atau tunas baru dari tanaman cabai tersebut. Alangkah baiknya sebelum dilakukan perawatan atau penindaklanjutan, lebih baik diamati terlebih dahulu daun-daun atau tunas-tunas yang mengalami keriting daunnya. Bisa jadi tanaman cabai kawan-kawan tidak diserang trip, apit, atau serangga lainnya. Ada kemungkinan juga saat daunnya mengalami keriting itu karena media tanamnya. Media tanam yang terlalu asam atau terlalu basah juga akan berpengaruh pada tunas baru atau daun-daun di ujungnya. Karena setelah kita amati daun, walaupun daunnya mengalami kayak keriting kayak begini bergelombang, setelah kita amati ternyata tidak ada hewan, serangga, atau jenis-jenis trip lainnya yang menempel pada pucuk-pucuk atau daun-daun yang mengalami keriting. Karena saat ini masih terjadi hujan, maka itu pun berpengaruh karena media tanam akan asam. Dan itu menyebabkan tunas-tunas baru dari atau daun-daunnya mengalami keriting. Dan ada juga yang daunnya terlalu banyak keriting kayak begini, lebih baik diamati di bawah daunnya. Kalau memang ada kayak begini, serangga yang ada bulunya, kayaknya aku tuh kebul akan, tapi gak bisa fokus.
Dan ada juga yang daunnya sampai menghitam, tunasnya menghitam kayak begini. Sebelumnya daun atau tunas barunya itu kayak begini. Ini tidak disebabkan oleh kutu-kutuan, akan tetapi bisa jadi dihinggapi oleh walang sangit, karena seperti yang telah kita ketahui, walang sangit juga serangga yang atau hama yang bisa menyebabkan tunas-tunas pada tanaman-tanaman, tidak hanya pada cabai, akan tetapi yang tanaman lainnya saat dihinggapi walang sangit, pucuk-pucuknya akan layu. Walaupun tidak langsung dimakan pucuknya, kayaknya karena air kencing dari walang sangit itu sendiri yang menyebabkan pucuk atau tunas muda dari tanaman yang layu. Dan karena saat ini sudah ada yang muncul bunganya, dan banyak ada juga yang sudah mulai muncul buah-buah barunya. Inilah saat yang tepat untuk kawan-kawan melakukan perawatan, sehingga nantinya bunga atau buahnya bisa survive sampai tua dan bisa kita panen. Karena saat terjadi pembuahan itu saat yang paling rawan juga, karena seperti yang telah kawan-kawan ketahui, masalah dari membudidayakan tanaman cabai, yaitu yang pertama, daun-daun tunas baru dari tanaman cabai kawan-kawan mengalami keriting. Dan yang kedua yang patut diwaspadai oleh para petani cabai, yaitu serangan patek atau kita menyebutnya dengan jamur itu. Dan di daerah kita menyebutnya dengan patek. Dan karena saat ini tanaman cabai kita sudah mulai berbunga, itu pertanda tanaman cabai kita sudah sampai pada tahap masa generatif, yaitu pembuahan. Dan alangkah baiknya dan lebih baik kita akan melakukan pemupukan masa generatif. Dan di sini kita telah menyiapkan satu ember air, dan kita sudah bawa alat semprot manual.
dan yang pastinya kita pakai MKP, yaitu monokalium fosfat, yang telah kita ketahui fungsinya untuk melakukan pemupukan saat masa generatif. Dan tak kalah penting juga untuk mencegah serangan jamur atau patek. Saat ini kita akan melakukan penyemprotan ditambah dengan kalsium. Karena kalsium ini juga berpengaruh besar pada buah dan sifatnya yang basah, kemungkinan nanti akan bisa memperimbang atau menseimbangkan, karena MKP sifatnya asam dan kita tambah pakai kalsium yang sifatnya basah, agar nantinya konsentrasi dari air yang kita semprotkan pada tanaman cabai kita konsentrasinya seimbang. Dan kita ada molase di sini. Kita pakai molase karena kita fungsikan sebagai perekat, agar nantinya setelah kita lakukan penyemprotan, molase ini bisa menempel pada, atau pupuk yang telah kita semprotkan bisa menempel pada daun dan cabang dari tanaman itu. Dan saat terkena hujan akan masih melekat pada daun-daunnya atau batang-batangnya dari tanaman cabai kita. Yuk langsung saja kita racik pupuknya. Kita di sini ada 20 liter air. Maka kita pakai sekitar 1 sendok penuh. Lalu kita tambah dengan setengah sendok makan. Jadi kita pakai 1,5 sendok pupuk MKP, dan kita akan ambil 1 sendok penuh pupuk kalsiumnya. Setelah kita tambah pupuk kalsium dan pupuk MKP nya, baru kita tambah
molase secukupnya. Karena kita tidak bawa takaran, maka kita langsung kita tuangkan aja sekitar 2 sendok makan. Dan setelah bahan-bahan pupuknya kita campur di air, baru kita aduk sampai merata, atau pupuknya larut di air yang akan kita semprotkan atau kita pakai nyemprot. Dan sedikit cerita atau sedikit saran untuk para petani yang akan melakukan budidaya atau penanaman cabai. Saat melakukan pembuatan bedengan atau sebelum melakukan pembuatan bedengan, hal-hal yang harus kawan-kawan ketahui yaitu kalau memang tanahnya tanah hitam, mungkin tidak terlalu beresiko pada saat terjadi hujan lebat. Dan pastinya kawan-kawan yang melakukan penanaman cabai akan pakai mulsa, tetapi yang tidak dilakukan pemulsaan atau ditutup dengan plastik mulsa, alangkah baiknya lihat jenis tanahnya terlebih dahulu, karena saat ini kita melakukan penanaman cabai di tanah yang berpasir dan tidak pakai mulsa, akan lebih bagus lagi saat melakukan pembuatan bedengan. Usahakan bedengannya lebar, karena saat terjadi hujan, bedengan yang kita buat terlalu sempit, jadinya banyak yang longsor atau tanahnya tergerus oleh air hujan, jadi banyak yang roboh. Dan ini saat terjadi hujan, walaupun sudah besar, terpaksa kita pindah agar nantinya bisa tumbuh di bedengan yang lainnya atau yang baru. Kita rasa cukup tercampur dan saatnya kita lakukan penuangan pada tangki semprot manual. Setelah tangkinya terisi penuh, barulah kita tutup. Karena ternyata ukuran dari tangki ini mungkin cukup 16 liter aja, jadi yang sisanya nanti baru kita tuang setelah tangki pertama kita pakai untuk menyemprot. Yuk langsung saja kita semprot-semprot tanaman cabai kita.